Kita harus memahami bahwa berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga sebagian orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang ini mau, yang ini belum bisa. Maka hadis ini lemah, Pak, tidak bisa dijadikan sebagai landasan berhukum. Gitu. حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa adhara al-haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab wa ja'ala kaydal kafirina fi tabab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azizul wahhab ghafirul dzambi wa qabilut tawb syadidul 'iqab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wal ashab, amma ba'du. Para bapak dan para ibu jamaah Masjid Al-Hasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sepantasnya dan selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-karunia-Nya yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wabil khusus kita bersyukur atas nikmat dari Allah yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Semoga kita bisa memelihara dan memupuknya sampai akhir hayat kita, yang merupakan kunci kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita aturkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah dan iltizam di dalam mengikuti dan mencontoh juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kultum kuliah 70 menit lebih dari 1 jam ya. Kuliah bisa 17 menit, bisa 7 menit, bisa tergantung kondisinya. Insya Allah kita akan membahas bersama tentang fikih berdoa. Nah, kita kan saat ini sedang di bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan itu diantara keistimewaannya bagi seseorang yang sedang shaum adalah doanya diijabah, dikabulkan. Maka kita dianjurkan berbanyaklah berdoa mumpung di momen yang sangat bagus ini, yaitu di bulan Ramadan. Nah, yang patut kita pelajari tentang fikih berdoa ini, jadi saya ketika sholat di sebuah masjid, ya kan, suka memperhatikan Bu, sebelah berdoanya tangannya di atas lutut sambil sedang sila, Pak, sedang sila. Mas jadi bisa contohkan di atas lutut, nah gitu, ya kan. Yang kedua ada yang di atas pusar, begini, lihat pusar sedikit. Yang ketiga ada yang di dada, ada yang begini ya, di dada begini. Nah, ada yang ketiga di wajah, sambil dirapatkan dan dilihat. Ada juga yang terakhir Pak, yang paling ekstrim yang saya lihat, tata cara berdoa kaum muslimin, tangannya ditaruh di mulut. Setelah merenung sejenak, langsung diusapkan, oh sedang berdoa. Saya kira sedang mual gitu kan, atau mau bersin gitu kan. Aduh, saya salah sangka dong gitu kan. Sedang berdoa, kedua tangan disimpan di mulut. Nah, kira-kira seperti apa yang betul gitu? Sebab berdoa ini merupakan ibadah. Tidak bisa caliwura, tidak bisa asal-asalan gitu, ya kan? Tidak bisa sebelah misalkan begini ya kan, atau gimana gitu ya. Tidak harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita akan bahas secara satu persatu permasalahan tersebut ya. Kita harus memahami bahwa berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, bahwa Rasul telah bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya berdoa itu merupakan ibadah. Jika disebut ibadah, maka harus sesuai dengan
petunjuk baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ini sudah jadi patokan, tidak bisa ditawar, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Gitu. Berdoanya ngangkat tangannya asal-asalan atau gimana posisinya juga dikarang sendiri, tidak bisa. Harus sesuai contoh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyebutkan atau mengutipkan sabdanya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Rasulullah SAW, telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan perkenankan. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada aku, maka mereka akan masuk neraka secara terhina. Ya kan? Ini riwayat Imam Ahmad, hadisnya 18.542, juga hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3.372, hadis hasan sahih, gitu, derajatnya. Nah, yang beliau bacakan adalah Al-Quran surat Ghafir ayat ke-60 ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, kalau kita mau memperhatikan ayat ini, di ayat ini ada yang disebutkan innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, yastakbirun, sombong, kiber, gitu kan, menolak dari ibadah kepada aku. Nah, orang yang tidak mau beribadah secara umum, ya kan, dia menolak syariat Islam, disebutlah orang kafir, non muslim, gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga sebagian orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang ini mau, yang ini belum bisa. Diajak sholat masih mau, tapi pas disuruh pakai kerudung, entar aja lah, masih mudaan, entar udah agak tua pakai kerudung, itu kan pakai jilbab seperti itu. Nah, ketika ada seorang muslim tidak mau berdoa, maka ini terancam dengan ayat ini, gitu, ya kan? Tidak berdoa sama sekali, mutlak, ya kan? Mentang-mentang kaya, mentang-mentang jabatan tinggi, jadi saya nggak perlu siapa-siapa, saya hanya perlu kepada diri saya sendiri misalnya, dengan power yang tersebut, gitu. Kita lantas bertanya, apakah ada orang yang tidak mau berdoa? Ini jadi pertanyaan bagi kita, gitu. Kalau kita sih insya Allah Pak berdoa, ya kan? Kita mah masya Allah doanya juga, ya kan? Ketika misalkan waktu menjelang subuh, ya kan, sepertiga malam terakhir, ketika sedang sujud, masya Allah kita pilihkan momen-momen yang mustajab. Nah, ternyata ada sebagian orang yang tidak mau berdoa dengan alasan sebuah hadis yang kurang sahih, yaitu hadis Hasan Gharib. Kan? Ini pas nih Masjid Al Hasan, sering sebut-sebut hadis Hasan. Wah, hadisnya dari sini ini datangnya dari Al Hasan misalnya, kan? Enggak ya, ini hadis Hasan itu bagus, tapi gharib, asing, gitu. Nah, kata kelompok ini bahwa Rasulullah SAW telah menyatakan, telah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis tapi redaksinya atau apa namanya, wahyu dari Allah, tapi redaksinya oleh Rasulullah SAW yang disampaikan pada umat Islam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah berfirman, man syaghalahul Qur'anu an zikri wa mas'alati, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, dia sibuk dengan Al-Quran, menghafal, membaca, mentadaburi, mempelajari, ya kan, sampai dia sibuk tidak sempat berzikir dan berdoa kepadaku, meminta kepadaku, a'taytuhu afdhala ma u'tis sa'ilin, maka aku akan kasih dia sesuatu yang lebih baik dari orang-orang yang meminta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadis yang lemah ini dijadikan sandaran. Pak Ustadz, ada hadis kok bahwa orang yang tidak berdoa lebih baik, lebih bagus, lebih baik daripada yang selalu berdoa, gitu. Ternyata hadis ini lemah, Pak, tidak bisa dijadikan sebagai landasan berhukum, gitu. Ya kan? Walaupun disebutkan ini hadis qudsi, katanya seperti itu. Ketika lemah, jangan kita pergunakan. Yang kedua, dengan sebuah riwayat yang tidak ada kejelasannya, tidak jelas asal usulnya. Konon katanya ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke api, beliau tidak berdoa. Katanya ketika datang malaikat Jibril, ya Ibrahim sal, wahai Ibrahim berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu, memintalah, gitu kan. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tidak perlu meminta.
fas'al rabb atau fas'al rabbaka, maka mintalah kepada Tuhanmu, kata malaikat Jibril. Maka ternyata saat itu Nabiullah Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah atau aku tidak perlu berdoa kepada Allah, tidak perlu meminta, sebab Allah mengetahui kondisi saya, wahai malaikat Jibril. Aku sedang dilemparkan ke api dengan sebuah alat pelempar manjanik. Allah tahu nanti juga akan berkehendak, akan bersikap, katanya, melihat nabinya dilemparkan seperti itu. Nah, ternyata hadis ini pun atau riwayat ini pun tidak jelas asal usulnya. Saya temukan di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid ke-1 kitab Tauhid Al-Uluhiyah halaman 183. Jadi hadis ini dan yang tadi tidak jelas asal usulnya, tidak bisa dijadikan sebuah landasan. Nah, akan tetapi Pak, orang-orang yang sering mengotak-atik akal, ya orang liberal, orang apalah pokoknya ya, yang rada-rada menyimpang, sering mengotak-atik dan membuat kecohan-kecohan bagi kaum muslimin. Nah, mereka juga ketika dengan hadis-hadis lemah ini tidak mempan, akhirnya disusukan lagi virus ini. Kamu nggak usah berdoa, nggak ada manfaatnya berdoa, katanya. Kenapa? Ketika sudah berhadapan dengan takdir. Kalau kamu itu ditakdirkan kaya, walaupun kamu tidak berdoa pasti kaya. Tapi kalau kamu ditakdirkan miskin, walaupun berdoa setiap hari pasti miskin. Yang diomongin dia majakan, aduh, ya juga ya. Ya udah kalau begitu tidak berdoa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, katanya orang yang suka berdoa itu artinya dia tidak rela dengan takdir. Udah kamu takdirnya miskin, jangan doa pengen kaya mulu, terima. Dia mikirin, ya juga ya, benar juga. Akhirnya dia tidak berdoa, gara-gara digituin Bu. Gitu. Yang ketiga, kamu jangan sering-sering berdoa. Allah itu maha tahu. Kalau kamu butuh uang 1 juta, pasti dikasih. Orang tahu kok Allah itu, katanya. Gitu. Ternyata ucapan-ucapan seperti ini merupakan racun yang dihembuskan ke dalam kehidupan kaum muslimin. Gitu. Kalau kita mau membantah tentang hal ini, yang pertama, justru kita diharuskan untuk berdoa dan berikhtiar, sebab yang namanya takdir itu adalah hal gaib. Ya kan? Mas Dan tidak tahu nih akhir hidupnya apakah jadi orang kaya raya atau bagaimana gitu kan, kecuali setelah dia berikhtiar ditambah dengan berdoa gitu, ya kan. Ya Allah, berilah saya kemudahan dalam menjalankan usaha ini, ya kan, seperti itu. Terus dia berdoa gitu, ya kan. Sebab kita tidak tahu takdir gitu. Kita harus mencari takdir yang baik dengan cara berikhtiar plus berdoa. Sebab di antara yang kita usahakan itu, ya kan, ada juga yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita berdoa terus disebutkan dengan alasan orang yang tidak rela dengan takdir, kita bukan tidak rela dengan takdir gitu ya. Ketika kita sedang sakit, berobat. Kalau bagi seorang muslim, kita punya keyakinan yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai asy-syafi, maka kita diwajibkan berdoa. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan saya ya Allah dari sakit ini. Syariatnya meminum obat, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Sebab terbukti Pak, banyak obat yang bagi si A cocok, bagi si B tidak cocok. Disuntikin, diminumin, si B tetap aja ya nggak ngaruh, padahal obatnya sama. Artinya yang menyembuhkan bukan obat gitu. Misalnya seperti berdagang, ya kan, kita lihat pedagang sebelah kita, wah kok dia laris banget ya bang, dagang apaan? Dagang mainan, beli di mana? Di pasar pagi, di kota, ikut dagang mainan. Dia malah laku, kita enggak. Trek sayang anak kok malah laku juga gitu kan, gitu, ya kan? Misalnya seperti itu, gitu kan, berbeda Pak, gitu. Nah, ketika kita berusaha terus berdoa, kita meyakini bahwa usaha kita ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita juga sama. Ketika kita sedang sakit, bukan dokter, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda antara orang yang tidak rela dengan takdir dengan orang yang senantiasa berusaha mencari takdir bagus. Kita sakit, keganggu aktivitas, mau sholat kepala pusing, Allahu Akbar, enak nih gitu kan. Tapi ketika sedang sehat, kan semangat, ya kan, kerja semangat, aktivitas semangat. Kita cari, oh berarti sehat lebih baik daripada sakit gitu. Kita ikhtiar. Yang disebut dengan orang yang tidak rela dengan takdir, yaitu manakala ketika dia sakit, dia mengeluh. Banyak nanya kepada Allah, ya Allah, saya kok sakit terus.
bosan saya, ya Allah sakit-sakitan mulu, tiap malam nyesek, bengek, asma gitu kan misalnya. Tiap malam saya batuk ya Allah gitu kan, sampai nggak bisa tidur misalnya. Padahal itu penyakit dicari sendiri. Rokok banyak-banyak, maaf kan ini, maaf ya, gitu kan. Merokok sehari 5 bungkus misalnya kan, seperti itu. Nah, akhirnya sudah tua, keropos itunya paru-parunya misalnya, gitu kan. Nah kemudian dia bunuh diri. Ini yang disebut dengan tidak rela dengan takdir. Allah telah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Allah tidak berhak untuk ditanya, ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa saya cacat? Ya Allah kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Ya Allah kenapa saya sakit-sakitan? Enggak. Tidak bisa. Tapi manusia yang akan ditanya, kamu kenapa enggak saum di bulan Ramadan? Kan kamu sudah tahu. Ini wajib. Ngakunya muslim, pengen masuk surga gitu. Kamu kok enggak sholat? Masalakukum fi saqar, kamu kenapa masuk neraka? Nggak pernah sholat. Nah, kamu ini nggak pernah sholat, dimasukin ke neraka seperti itu, gitu kan? Jadi salah kaprah. Yang ketiganya, Allah ketika disebut sebagai zat yang maha tahu, gitu kan? Kalau Allah misalkan berdoa itu tidak penting, karena Allah maha tahu. Kenapa di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis banyak diajarkan tentang doa para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya kan, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi, Isa, ya kan, Nabi Musa, masya Allah, banyak di dalam Al-Quran doa, gitu. Nabi Yunus ketika dilemparkan ke laut, gitu kan, gitu. Kalau Allah maha tahu, tidak perlu berdoa. Tentu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis tidak mungkin diajarkan doa, gitu. Kan doa sangat banyak di dalam Islam. Terus yang selanjutnya, kita juga harus meyakini bahwa kalau kita tidak berdoa, Allah akan marah. Ini walaupun hadisnya lemah ya, sangatnya lemah, tapi bisa kita jadikan sebagai patokan lah gitu. Sampai dari hadis ini ada pepatah Arab yang mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Engkau jangan sekali-kali bertanya, meminta kepada Bani Adam, kepada sesama manusia tentang sebuah keperluan. Wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu. Tapi kamu memintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarabta su'alahu. Sebab Allah akan marah jika engkau tidak berdoa kepadanya. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan Bani Adam, manusia, ketika sering dimintai sesuatu, dia akan marah. Beda Pak, Bu. Allah kalau tidak diminta marah, tapi kalau manusia diminta terus bosan. Bang, ada nggak 1 juta bang? Buat apa? Handphone jatuh bang, kelindes. Jadi kasih. Baru juga seminggu datang lagi, bang. Ada gopay nggak bang? Buat apa sih? Chargernya lupa kemarin nggak beli. Gopay kasih. Ketiga, bang ada nggak 1.500.000? Kamu ini badan sehat, mulai ngomel, ya kan? Udah gede juga bukannya mikir kerja sana ngapain, ya kan, trilen kayak nge-grab kayak misalnya, ngebokam kayak misalnya gitu kan, disebutin segala macam, ya kan, minta terus. Abang juga punya keperluan, ini anak abang 10, ya kan, istri 4 misalnya, gitu kan, harus abang kasih ini misalkan kan, kasih biaya gitu, mulai dimarahin Pak, gitu. Tapi kalau Allah kebalikannya, ini orang kok nggak minta-minta sama saya, kata Allah gitu kan. Ramadan nggak berdoa, di bulan Syawal nggak berdoa gitu kan, sampai ketemu Ramadan lagi, ini orang kok nggak pernah berdoa gitu kan. Slow aja kan, adem ayam gitu misalkan kan, nggak pernah terlihat berdoa, ya kan, meminta apapun misalkan nggak pernah kepada Allah, Allah marah gitu. Sesuai dengan hadis yang berderajat lemah ini. Yang pertama kan Pak, ketika kita akan berdoa, ya, kalau kita lihat dari sisi Al-Quran itu ada banyak kaifiat berdoa. Di dalam hadis juga ada banyak. Kita kaji saja dalam sisi Al-Quran ya. Nanti kita percepat, ini waktu sudah terus berjalan. Di dalam Al-Quran ada disebutkan sebuah kisah. Jadi hebatnya Al-Quran ini Pak, ketika dibaca oleh kita akan menemukan beberapa petunjuk. Yang pertama minimal 2 Pak. 2 petunjuk kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita membaca tentang kisah seorang nabi, misalnya Nabi Musa, kita dapat ilmu, merupakan itu kisah beliau. Yang kedua, ternyata kadang kita mendapatkan sebuah petunjuk yang lain. Bisa hal dalam beribadah, merupakan sebuah petunjuk ibadah misalnya, atau sebuah petunjuk dalam hal
teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kita sebutkan salah satu contohnya di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat yang ke-24, surat yang ke-28. Di situ Allah mengisahkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang berdoa dengan doa yang cukup pendek, Pak. Doanya simple, Pak, pendek. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasaqa lahuma tsumma stawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa setelah selesai atau memberikan minum kepada kambing-kambing milik kedua wanita tersebut, beliau bersandar ke tempat yang teduh terus berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan, sangat fakir atas rahmat, atas kebaikan yang akan Engkau turunkan kepada saya. Ya Allah, turunkan kebaikan pada saya saat ini juga, saya sangat memerlukannya." Kalau bahasa kita seperti itu. Nah, kisahnya Nabi Musa setelah beliau memukul orang Mesir tanpa sengaja, ya kan, sampai meninggal, beliau menjadi DPO, daftar pencarian orang. Dicari-cari, Pak, wanted, dicari nih orang, ya kan. Kalau saat ini kan fotonya di-share, dipampang di mana-mana gitu. Nabi Musa dikasih tahu oleh seseorang, "Mas, si Mas ini dicari loh sama seluruh rakyat Mesir. Kenapa? Kan sudah membunuh orang tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja." "Iya, saya ketelepasan," gitu kan. Cuma nyolek tapi ternyata meninggal gitu misalnya, gitu kan. Mungkin dia sedang sakit jantung kali kan, kaget meninggal. Atau mungkin kalau anggota KPPN sedang nggak fit, harus kerja, kelelahan, ya kan, akhirnya meninggal berjamaah gitu, ya kan. Pokoknya pemerintah apa namanya, Korun Fir'aun tidak mau disalahkan. Pokoknya Musa yang salah, gitu kan, dicari. Nabi Musa disuruh pergi, belum jadi nabi, Pak, masih pemuda, lari tanpa arah, nggak bawa GPS, ya kan, ongkos juga nggak ada, baju cuman yang nempel di badan. Kalau bahasa kitanya udah kelelahan, ya kan, capek, baju kumel, ya kan, mau jajan juga nggak ada, ya kan, warung juga nggak ada, Pak, di padang pasir, siapa yang mau jualan, coba gitu kan, nggak ada warung gitu, ya kan. Nah, akhirnya beliau tibalah ke sebuah kota yang disebut dengan kota Madian, sebelah utara Tabuk, ujung dari pemerintahan Saudi Arabia atau ujung dari negara Saudi Arabia. Nah, ketika sampai di situ, beliau melihat sekelompok laki-laki yang sedang menggembalakan kambing, gitu. Akhirnya oleh Nabi Musa didatangin dan dilihat di sana ada dua perempuan yang sedang mengantri. Nabi Musa kaget kan, di gurun pasir rata-rata wanita laki-laki yang ngumpul di situ, tiba-tiba ada dua gadis. "Assalamualaikum, Neng." "Waalaikumsalam, Bang. Si Neng ini sedang apa?" "Saya sedang menunggu giliran, Bang, mau ngambil air. Tuh di situ ada sumur." "Air buat apa?" "Buat minum si Neng." "Bukan, Bang, buat kambing." "Oh, sini Abang bantuin." Dibantuin, Pak, ngambil air pakai ember lah kalau bahasa kitanya gitu kan. Dikasihkan ke kambing-kambing, ada tempat khusus air sampai selesai. "Bang, terima kasih ya." "Iya." Nah, beliau bersender terus berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang akan Kau turunkan kepada saya saat ini. Nah, setelah itu kedua wanita ini pergi menemui orang tuanya, Pak. Menggembalakan kambing sudah selesai. "Kok cepat? Tadi ditolongin, Pak. Ada seorang pemuda, udah ganteng, tinggi, putih, Pak. Pokoknya cakep," gitu kan. "Coba panggil ke sini, Bapak ingin ketemu." Dipanggil, "Mas." Dipanggil sama bapak. "Bapak mana?" "Dijonggol." Gitu kan. Itu masih wakwa dong ya. Gitu. "Bapak mana?" Gitu kan. "Bapak saya." Ikut tuh. Ikut, ketemulah ke rumah Nabi Syu'aib alaihissalam. Setelah makan minum, ya kan kelihatan, ya kan capek. "Mas, makan dulu gitu ya." Itu langsung dimakan minum. Selesai ngobrol, "Si Mas dari mana?" "Saya dari istana, Pak, dari istana Raja Mesir." "Firaun?" "Iya." "Kenapa kok sampai ke sini main jauh-jauh gitu kan?" "Saya kabur, Pak." "Ceritalah," gitu kan. Nabi Musa biasa hidup enak, ya kan, makan tinggal ngambil, udah disiapin minum, kereta kuda sudah siap. Ini kabur, ya kan, belum pernah keluar rumah, kaget kali kan, pasti "Ini di mana, Pak?" "Ini di Madian." "Sebelah mana dari Al Hasan, Pak, Madian itu?" "Ya, sebelah kiri," misalnya kan gitu. Pokoknya ngobrol lah gitu ya, rame. Setelah selesai ngobrol, maka ternyata disitulah datang ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn." "Wahai Musa," Mas Musa, Kang Musa gitu kan kalau bahasa kitanya, Bang Musa, "sesungguhnya saya ingin menawarkan, mau nggak menikahi salah satu putri saya? Saya punya dua, nikahin satu." Nabi Musa itu kan namanya pemuda, Pak, seperti misalnya Kang Deden atau Mas Dani kan,
ditawarin akhwat yang cantik, putih, mancung, ya kan kayak orang Arab misalnya gitu ya, langsung nggak menolak pasti, ya kan, langsung diambil. Mau Pak, dengan syarat engkau bekerja sama saya ala anta jurani sama nih hijaj, engkau bekerja sama bapak selama 8 tahun, kalau engkau sempurnakan 10 tahun itu lebih baik. Bayangkan Pak, Nabi Musa tadinya datang bujangan, ya kan, katanya enak menjadi bujangan, nggak enak Pak, ya kan, kesepian, ya kan. Walaupun ada kita makan bakso bujangan, ya kan, jangan ke situ Pak, takutnya didoa. Bapak punya anak bujangan, makan bakso bujangan, seumur-umur bujangan, wah rugi Pak, gitu kan, gitu, ya kan, mendingan nikah, gitu. Datang bujangan, dikabulkan doanya oleh Allah, langsung dinikahkan. Tuh, ini pertama Pak. Doanya simpel, persis seperti doa ke pengantin Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan semoga pada engkau, wahai pengantin, ya kan, dalam kondisi apapun, dan engkau dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan, berdoa, gitu. Pendek Pak doanya, ya kan. Doa pengantin kan pendek, nggak perlu kita rinci. Selamat menempuh hidup baru, semoga nanti punya anak soleh dan solehah, punya rumah besar, punya mobil, nggak perlu Pak. Itu aja bacakan. Nanti Allah akan menyesuaikan dengan kondisi hambanya. Kamu nih takdirnya punya anak 10, walaupun ditolak-tolak jadi semua. Waduh, ketelepasan jadi, gitu kan, gitu. Kamu bakal punya anak 20 lahir Pak. Yang satu kamu mah tidak punya misalnya kan, tidak punya, walaupun udah operasi segala macam, gitu kan. Itu Allah yang berkuasa. Yang kedua, beliau tidak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan Pak oleh Nabi Syuaib dengan mengembalakan kambing. Kalau bahasa kitanya, datang pemuda dari kampung, ya kan, dia tidak bawa apa-apa ke Jakarta, celingak-celinguk. Ini Jakarta mana ya? 6A Pasar Minggu misalkan apa gitu kan, jurusan. Pasar Minggu di mana nggak tahu gitu kan. Nggak punya saudara di Jakarta sebelumnya, belum pernah datang, pasti celengak-celinguk. Tiba-tiba ditolongin sama seseorang, misalkan, atau setelah dia menolong seseorang, diajak ke rumahnya, terus ditawarkan sesuatu yang indah. Mas, si Mas sudah nikah belum? Belum Pak, belum Pak Haji, gitu kan. Kenapa? No, saya punya gadis 5, pilih 1. Pak Haji, boleh nggak 4? Gitu kan, dikasih 1 pengen 4, ya kan, misalnya Kang Deddy nih, aduh pernah lihat cantik semua, ya kan. Atau orang kehabisan gitu ya, ambil 1. Setelah diambil 1, dinikahkan, pesta misalnya kan, Bapak Noh punya banyak bis, ada jurusan Jakarta Karawang, Jakarta Subang, Jakarta Merak, ambil 1. Daripada kerja sama orang, mendingan kerja sama Bapak, udah itu hasilnya buat kamu, Bapak nggak perlu setoran. Bayangkan misalnya, atau setoran setiap hari 500, kasihkan ke Bapak 50, 10 sih. Kalau dapat 1 juta, ambil semuanya. Wah pasti girang ya kan, pasti lihat mobilnya, Masya Allah ya kan, Mercy tahun baru misalnya, ya kan. Udah Mas Dedi semangat ya kan, bawa bis tersebut untuk menafkahi anak si Bapak Haji tersebut. Itu bayangkan Pak. Ketiga, Nabi Musa nggak punya rumah. Di Fir'aun pasti sudah tidak bisa tinggal lagi, diusir, pasti kan udah tahu kamu pembunuh nih, ya kan. Orang tuanya juga tidak diketahui di mana rimbanya. Udah, ya kan, sebatang kara, tidak punya rumah. Akhirnya disuruh tinggal di kota Madian selama kurang lebih 10 tahun. Gitu. Ketiga, jadi punya rumah setelah tadinya tidak punya rumah. Yang keempat, tadinya ketakutan jadi aman. Udah, kamu tenang, tidak perlu takut. Di sini tinggal di Madian pasti aman. Tuh, gitu Pak. Ini doa boleh diucapkan dengan rangkaian kata-kata yang simpel. Bapak misalkan berdoa, ya Allah, tolonglah berikan kebaikan ya Allah kepada saya ya Allah. Besoknya ada kebaikan lagi, minta ya Allah, berilah kebaikan buat saya perlu ya Allah. Dalam hati misalkan Bapak nih, saya nganggur ya Allah gitu kan, tolong beri kebaikan buat saya. Allah tahu ini si orang ini perlunya pekerjaan, dikasihkan pekerjaan, boleh. Gitu, berdoa hanya menyebutkan kalimat yang umum tersebut. Gitu. Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.